berasa ini levelnya masih bukan level Eternals deh, karena memang berasa ngelihat Chitauri yang menyerang Avengers kemudian ditertawakan oleh Rocket bahwa Chitauri itu adalah salah satu makhluk terlemah di galaksi. Jadi hey guys, welcome to Daily Screen. Dan yap, di video kali ini kita bakal review film Eternals tapi versi non-spoiler. Jadi tenang buat teman-teman yang mungkin belum nonton, video ini non-spoiler, jadi bebas. Ini adalah pandangan kita terkait dengan film Eternals. Dan juga impresi kita ketika menyaksikan film Eternals di bioskop. Satu kata, penuh. Benar-benar kita sebenarnya kangen dengan kondisi seperti ini. Kita berasa film-film Avengers Endgame di dahulu kala, benar-benar mereka ini benar-benar antusias dengan film Eternals, karena meskipun memang film Eternals ini sebelumnya memang mendapatkan penilaian jelek dari para kritikus di luar sana, ternyata tidak berpengaruh kepada fans-fans dari MCU dan juga teman-teman di Indonesia. Nggak tahu apakah mereka haus akan nonton di bioskop dengan film-film bagus, haus akan keluar rumah setelah pandemik. Tapi yang jelas cukup senang melihat kondisi bioskop yang bahkan banyak yang nonton di depan layar. Dan kita cukup terharu dengan semua apa yang terjadi dengan film Eternals ini, dibalik semua konflik-konflik ataupun kontroversi yang terjadi. Jadi seputar film Eternals ini sendiri kurang lebih, kalau kalian sudah nonton, ada 2 credit scene. Jadi buat teman-teman yang belum nonton, jangan ketinggalan, jangan mau keluar dulu. Meskipun memang petugas bioskopnya udah ngelirik-ngelirik kalian, kapan nih orang pulang ya, kapan. Tapi sabar, kalian harus nunggu sampai benar-benar title creditnya habis. Dan di sana ada 2 post credit scene. Dan jujur saja, dari segala kontroversi dan juga pendapat kalian terkait film Eternals, 2 post credit scene yang hadir di film Eternals ini adalah post credit scene paling the best di antara semua film-film MCU. Ini nggak underestimate, semuanya bagus, tapi khusus untuk film Eternals adalah yang terbaik sejauh ini karena memang menghadirkan 2 karakter baru yang juga akan menjadi masa depan MCU fase 4, 5, 6 dan seterusnya. Dan pengaturan Chloe Zhao untuk post credit scene ini bener-bener keren dan bener-bener takjub. Justru ini malah terjadi seperti hal-hal yang terjadi di film, dimana post credit scene-nya lebih seru daripada dari film yang sebenarnya di dalam cerita dari film Eternals ini. Jadi sangat menarik untuk menyaksikan kelanjutan dari film Eternals ini. Jadi pada intinya memang film Eternals ini, terlepas kalian suka atau enggak, memang diatur untuk mempersiapkan sesuatu yang lebih besar lagi untuk MCU fase 4, 5, 6 dan seterusnya oleh Kevin Feige dan juga Chloe Zhao. Jadi secara keseluruhan memang kita benar-benar penasaran dengan post credit scene, tapi kita tidak akan menjelaskan di sini karena ini adalah review non spoiler. So, sekarang mari kita ceritakan sedikit sinopsis singkat dari film Eternals ini. Kalau mungkin buat teman-teman yang belum nonton, Eternals ini adalah film yang ke-26 dari MCU, dari sebanyaknya film MCU selama ini, dan ini juga merupakan film yang men-setup masa depan MCU jauh lebih besar lagi ke depannya. Kita tahu sendiri bagaimana Kevin Feige dalam membentuk film mereka saling terhubung satu sama lainnya, termasuk juga dengan film Eternals ini. Jadi buat teman-teman yang mungkin belum nonton, film Eternals ini kurang lebih berlatar waktu sekitar 5.000 tahun sebelum Masehi. Di sini dimana diceritakan awal mula filmnya, bahkan kita melihat kedatangan dari bangsa Eternals ini datang ke bumi yang diperintahkan oleh Celestial pencipta mereka, dan untuk melindungi bumi ini dari serangan makhluk Deviant yang merupakan musuh bebuyutan mereka baik di dalam komik hingga dibawa ke versi live action ini guys. Ada banyak sekali karakter di Eternals, kalian semuanya sudah tahu lah siapa saja. Bahkan acting mereka ini memang sudah tidak diragukan lagi. Kalian tahu sendirilah siapa orang-orang yang terlibat di Eternals ini. Bahkan orang di balik layarnya saja orang-orang terbaik yang ada di industri film saat ini. Salah satunya adalah Chloe Zhao dan yang lainnya. Jadi di film Eternals ini memang mengambil hari di mana mereka ini berpisah setelah berjuang mati-matian dari 5.000 tahun sebelum Masehi untuk memberantas Deviant yang ada di bumi. Akhirnya sampailah di titik di mana Deviant ini sudah musnah semua di bumi, dan akhirnya para Eternals ini nggak ada kerjaan. Akhirnya Ajak ini
memutuskan untuk membiarkan semua anggota Eternals ini untuk pergi. Terserahlah kalian mau kemana dan berbaur dengan masyarakat bumi, menjalankan kehidupan kalian masing-masing. Nah, dari sinilah mulai permasalahan mulai muncul dan sampailah ke masa sekarang di mana tiba-tiba kita melihat ada karakter Cersei dan juga Sprite ini tiba-tiba ada di London bersama dengan Dan Whitman yang nantinya bakal menjadi Black Knight. Di sini mereka tiba-tiba sedang berjalan diserang oleh makhluk deviant yang selama ini tidak ada, tiba-tiba sekarang ternyata hadir lagi setelah sekian lama, sekian ribuan tahun. Nah, dari sini tiba-tiba juga datang lagi seorang Ikaris membantu mereka untuk membantai ataupun mengusir para deviant ini. Nah, mulai dari sinilah permasalahan dari film ini mulai muncul di mana Ikaris ini memutuskan untuk mengajak Cersei dan juga Sprite mengumpulkan semua anggota dari Eternals dari ujung dunia yang kesebar di seluruh dunia untuk kembali melindungi bumi untuk memberantas deviant. Nah, dari sini kalian silakan nonton sendiri, di sana kalian akan diperlihatkan bagaimana pertarungan-pertarungan epik dan juga pertemuan-pertemuan dari setiap karakter yang sangat panjang durasinya, guys. Nah, itu tadi gambaran bagaimana cerita ataupun sinopsis dari film Eternals ini yang menarik sekali untuk kalian tonton. Dan secara keseluruhan kalau kita lihat dari film Eternals ini memang ini seperti bukan film MCU dalam tanda kutip ya guys ya. Karena memang sekarang selama ini memang formula dari Kevin Feige dalam mengontrol sutradaranya adalah filmnya seperti ini, seperti yang kita lihat seperti biasanya hingga ke Avengers Endgame. Tapi memang untuk film Eternals tampaknya Kevin Feige ini membebaskan seorang Chloe Zhao untuk melakukan eksperimen untuk di film Eternals ini. Karena memang secara keseluruhan ini adalah cerita origin story yang menceritakan apa sih itu Eternals, kemudian apa sih Celestials dan juga siapa sih musuhnya Deviant ini. Dan ini dikhususkan untuk mungkin para fans baru dari MCU ataupun versi live action lah ya. Kalau kalian semuanya mungkin nonton video sekarang dari awal, kalian pasti tahu bagaimana asal-usul dari bangsa Celestials, ataupun kalian juga yang komik-holic yang mengemari komik dan membaca komik Eternals pasti menyaksikan film ini cenderung kayak apa sih biasa aja kayak itu, ini kayak ngulur-ngulur waktu. Tapi memang kalau kita berpandangan dari kacamata penggemar MCU, memang ini memang film yang cuman sekedar menceritakan origin story. Tapi ini sangat menarik untuk kalian semuanya yang tidak terlalu ngerti dengan Eternal dan juga belum mengerti bagaimana jalan ceritanya. Ini menjadi modal awal yang sangat menarik karena kalian di sini akan dijabarkan secara keseluruhan apa sih Eternal, kenapa dia selama ini tidak terlibat, dan juga kenapa dia tidak ikut dalam urusan manusia, dan juga bagaimana sistematis pembuatan penciptaan dari bangsa Celestial ini kepada Eternals. Dan di film ini semuanya dijelaskan. Tapi yang paling berbeda di sini terkait bagaimana dunia superhero dan sebagainya di film ini, memang formula yang diberikan oleh Chloe Zhao di film ini, mulai dari cinematic, scoring, jalan ceritanya, ini benar-benar beda dan benar-benar ciri khas dari Chloe Zhao memang tidak hilang. Apalagi kalau kalian juga sudah nonton Nomadland dengan alur cerita yang mungkin sedikit lambat dan sebagainya, benar-benar di sini benar-benar dimasukkan oleh seorang Chloe Zhao. Yang paling menarik dari film ini adalah mereka ini benar-benar mengemas cerita ini langsung ke lokasinya. Di sini kalian bisa melihat ada hutan-hutan, ada gurun. Ini benar-benar real dan bukan CGI, dan memang terlihat beda sekali dengan film MCU memang yang sebelumnya banyak mengambil latar CGI ataupun visual effect dan yang menawan, tapi memang di film Eternals ini tampak alami dan pertarungan mereka pun tampak nyata. Dan lewat film Eternals ini kita bisa merasakan secara dalam dan juga mendekati setiap karakter dengan sangat baik. Yang paling the best di film ini adalah bagaimana chemistry antar setiap karakter yang berjibun yang banyak ini. Ternyata Chloe Zhao bisa mengemasnya dengan sangat baik. Setiap karakter ini benar-benar terasa sekali hubungan mereka yang sangat dekat, dan juga perjuangan mereka dari awal mereka ditugaskan untuk datang ke bumi. Benar-benar di sini benar-benar kita merasakan sensasi tersebut, guys. Apalagi di sini kita melihat bagaimana ada juga cinta segitiga antara Cersei, Dan Whitman dan juga Ikaris yang sangat menarik untuk diikuti. Tapi terlepas bagaimana banyaknya sorotan kepada Cersei, Ikaris dan juga Dan Whitman, ternyata juga setiap karakter diberikan cerita mereka masing-masing dengan sangat singkat. Di sini kita melihat bagaimana hubungan antara Tina dengan Gilgamesh, dan juga ada hubungan antara Druig dengan Makari, dan masih banyak lagi, Ajax juga.
Secara chemistry memang the best di film Eternals ini dan tidak perlu diragukan lagi. Nggak tahu kita kenapa para kritikus bilang kalau chemistry-nya kurang dan sebagainya. Tapi menurut kita di sini chemistry antara setiap karakter yang hadir di Eternals sangat-sangat pas dan juga memang tidak salah memilih aktor-aktor yang sangat mahal ini guys. Nah tadi kalau kita berbicara kita sangat senang dengan chemistry yang hadir di film ini. Sekarang kita mari berbicara belak-belakan soal cerita dari setiap karakter ini yang menurut kita terlalu banyak cerita yang dihadirkan di film Eternals ini. Entah kenapa memang kita bisa memaklumi karena banyak sekali karakter yang di Eternals yang dimunculkan dalam satu film langsung. Wajar saja Chloe Zhao memberikan banyak cerita. Tapi memang untuk sebagian orang, terutama untuk kita memang sedikit membingungkan dan terlalu tidak terfokuskan ke satu karakter dan sebagainya. Jadi film Eternals ini akan sangat layak jika ada part 2, season 2 atau sebagainya yang dilanjutkan dengan film-film selanjutnya. Pada intinya memang film Eternals ini memang terlalu banyak cerita. Kita di sini disajikan cerita setiap karakter dari Eternals. Di sini kita diperlihatkan oh gini ya cara asal usulnya gini secara singkat. Setelah Eternals kita diceritakan lagi bagaimana asal usul Deviant. Setelah Deviant kita diceritakan lagi bagaimana asal usul dari Celestials dan juga Arishem yang membuat kita sedikit bingung dan juga pada akhirnya di akhir film kita melihat kalau film ini seperti hilang tujuan dan ketika mereka benar-benar bertarung untuk memperjuangkan menyelamatkan bumi itu rasanya memang kurang dapat feel-nya kepada para penonton dan kita benar-benar tidak terlalu wah dengan penyelamatan mereka di akhir di mana mereka berhasil menyelamatkan bumi dari kehancuran dan sebagainya. Jadi karena terlalu banyak cerita di awal origin story dan terkesan alurnya sangat lambat, akhirnya pada intinya kita tidak menemukan sensasi yang begitu wah dari film Eternal ini. Jadi seolah-olah film Eternal ini memang ada part 2-nya ataupun ada lanjutannya. Jadi kita benar-benar masih merasa kalau film ini kurang dari segi cerita dan juga dari segi kehebatan dalam intens dalam perkelahian, kemudian juga kelanjutan cerita dari setiap karakter ini benar-benar masih membuat kita penasaran. Tapi lagi-lagi di film ini pada akhirnya kalian akan melihat beberapa karakter favorit akan meninggal karena kita nggak boleh spoiler meninggal. Nah jadi kita di sini ngelihat kalau film ini seolah-olah film ini nantinya nggak ada lanjutannya deh kayak film tunggal karena memang karakter yang sangat penting di film MCU ini nantinya justru meninggal di film pertama mereka. Jadi benar-benar sangat pusing dengan cerita yang dihadirkan di sini. Terlalu banyak cerita untuk karakter ini, terlalu membangun chemistry pada akhirnya mereka lupa untuk memberikan rasa di akhir film. Klimaksnya tuh benar-benar kita tidak terlalu dapet lah. Tapi ini perspektif daily screen, terserah kalian. Kalau kalian menurut kalian baik ataupun menarik dan keren itu memang sah-sah saja. Tapi ini menurut kita film ini sedikit hilang rasa dan juga hilang tujuan di akhir filmnya. Jadi apalagi kalau kita melihat intense sequence dari pertarungan mereka, berasa ini levelnya masih bukan level Eternals deh karena memang berasa ngelihat Chitauri yang menyerang Avengers kemudian ditertawakan oleh Rocket bahwa Chitauri itu adalah salah satu makhluk terlemah di galaksi. Jadi kayak gitulah ekspresi kita menyaksikan pertarungan antara Eternals dengan Deviant ini berasa kurang feel dan kita masih gagal fokus dengan hal lain selain Deviant dengan Eternals. Kita masih gagal fokus dengan Arishem, kita masih gagal fokus dengan hal-hal lain. Bahkan ditambah lagi di post credit scene, di end credit scene ada karakter baru lagi makin membuat kita gagal fokus. Jadi terlalu banyak cerita pada intinya dari film Eternals ini guys. Selanjutnya ada hal juga yang menurut kita sangat keren di film Eternals ini adalah bagaimana Chloe Zhao berani menampilkan DC reference di sini. Ada banyak sekali penyebutan hero-hero lain, bahkan di film ini kita bisa mendengar Batman, kalian bisa mendengar Superman di sini. Dan mereka nggak ragu-ragu untuk menyebut itu, nggak kayak kalau DC sih kayaknya belum menyebutkan karakter-karakter kayak Marvel, mungkin belum menyebutkan Captain America. Tapi untuk Eternals di fase 4 MCU mereka benar-benar berani menyebutkan karakter hero lain bahkan di universe lain. Yang kita duga ini mungkin menjadi modal awal mereka untuk membentuk suatu crossover, mungkin amalgam universe ke depannya. Tapi kita benar-benar tepuk tangan kepada Chloe Zhao yang benar-benar mengakui kalau dia juga terinspirasi dengan Superman untuk karakter Icarus mereka. Dan juga di sini banyak sekali penyebutan-penyebutan untuk karakter lain ini seperti
seperti kita beragama untuk saling tenggang rasa, dan ini benar-benar menarik sih, sebuah kemajuan dan sebuah film MCU yang berbeda dengan konsep yang sangat berbeda. Tapi terlepas dari semua itu, memang film Eternals membuat sejarah baru sebagai film superhero yang paling beragam dalam hal ras, kemudian juga jenis kelamin, orientasi, usia, dan juga kemampuan. Dan ini benar-benar hal yang sangat luar biasa yang dihadirkan dalam sebuah film Marvel yang benar-benar tidak kita terduga, benar-benar tidak kita duga. Tapi memang ini tidak mengubah fakta bahwa mereka terjebak dalam cerita yang membosankan dan sedikit hilang arah sih guys. Tapi memang ini merupakan formula baru yang membuat kita bangga dengan seorang Chloe Zhao dan Kevin Feige. Seperti yang sudah kita jelaskan tadi, memang perpindahan ataupun perubahan dari template film Marvel kebanyakan memang cukup sukses di film Eternals ini guys. Dan kita benar-benar salut sama Chloe Zhao, meskipun memang film ini jelas berbeda dari film-film MCU lainnya, tapi memang kita berpendapat bahwa ini benar-benar membantu dalam hal pengalaman sinematik yang lebih menyenangkan daripada mungkin film-film sebelumnya guys. Hal lainnya membuat kita sangat suka dengan film Eternals ini adalah keberanian mereka, kematangan mereka, karena di film Eternals ini adalah salah satu ataupun satu-satunya bahkan film Eternals yang paling berani sejauh ini yang menampilkan adegan-adegan dewasa, meskipun memang di-cut ya guys ya, tapi memang pada aslinya memang ada adegan dewasa, kemudian juga ciuman, kata-kata kotor, bahkan di film Eternals ini adalah adegan seks pertama MCU. Jadi memang secara keseluruhan film Eternals ini adalah merupakan proses perwakilan kematangan dari MCU ke depannya yang mereka benar-benar sekarang mulai berani nih mencari ataupun menampilkan adegan-adegan seks dan sebagainya. Yang jelas ini levelnya bukan ke anak-anak lagi ya, memang ini udah levelnya 13 tahun ke atas yang bisa memaknai dan juga meresapi apa yang mereka lihat. Tapi secara keseluruhan, terlepas dari kontroversi mereka ada di adegan LGBT dan sebagainya, memang terserah dari pihak Marvel ataupun pihak lembaga sensor. Memang di setiap negara berhak untuk mensensor, tapi secara keseluruhan kita lihat bahwa film Eternals ini adalah proses kematangan dari MCU dari awalnya, dari fase 1 mereka ini target mereka ke anak-anak dan sebagainya, yang bahkan dibully kalau mereka ini adalah khusus film anak-anak. Tapi dari lewat film Eternals mereka menjawab semua kekhawatiran dari para fans selama ini. Selanjutnya, sebagai film Marvel memang tidak terlepas dari humor. Di sini kehadiran dari aktor Kumail Nanjiani benar-benar membantu film ini, yang cenderung memang filmnya cukup serius, tapi dengan hadirnya Kumail Nanjiani dengan aksennya itu si Karun ini benar-benar membuat kita tertawa dan meleburkan suasana yang hadir di film Eternals ini guys. Selanjutnya, untuk adegan favorit dari film ini, Dallas Karen sangat suka ketika adegan Makari bertarung dengan Karis. Di sana benar-benar pertarungannya sangat epic. Di sini kita melihat bagaimana feel dari Makari ini benar-benar dapat dalam bertarung untuk Karis, dan juga Makari adalah salah satu karakter yang sangat Dallas Karen suka, terlepas dari semua apa yang dia kontroversikan bahwa dia pernah bilang kalau The Flash dia ini lebih cepat dari The Flash, ya terserah dia, tapi memang di karakter Makari ini benar-benar dapat, dia ini benar-benar mendalami cerita dengan sangat baik, kita benar-benar memahami karakter ini, bahkan karakter ini dengan keterbatasan khusus ini benar-benar mengajarkan banyak orang bagaimana bahasa orang-orang dan keterbatasan khusus, dan juga banyak hal yang bisa kita nikmati dari karakter Ikaris yang hadir di film Eternals ini. Dan kita benar-benar penasaran dan berharap semoga Makari ini juga bisa hadir lagi di banyak film-film MCU ke depannya guys. So sekarang sampailah kita di bagian conclusion dan pendapat kita, terlepas bagaimana pendapat positif, negatif dari para kritikus di luaran sana dengan ulasan dan juga kritik yang sangat beragam. Di sini justru kita melihat kalau Eternals ini adalah langkah MCU yang sedang berusaha untuk bergerak ke arah yang lebih maju lagi, ke arah yang lebih dewasa lagi untuk kedepannya, dan benar-benar kita akan melihat hal yang benar-benar berbeda dari wajah dari seorang MCU ke depannya kalau kita melihat bagaimana mereka men-setup MCU fase 4 lewat film Eternals ini guys. Jadi kita benar-benar tidak sabar untuk menantikan proyek-proyek besar dari MCU ke depannya, dan benar-benar kita di sini Kevin Feige sangat dewasa menata MCU, bahkan dari MCU Iron Man yang seolah-olah ini memang film untuk anak-anak, bahkan
sekarang mulai naik step up lagi di Avenger Endgame dan bahkan di Eternals, kita benar-benar berasa bahwa MCU sekarang sudah sangat dewasa. Kita nantikan saja film-film project MCU selanjutnya guys. So di review di sini Daily Screen memberikan skor 7,8 dari 10 untuk film Eternals. Semoga saja kedepannya Chloe Zhao masih terlibat dalam project MCU dan membuat film Eternals ini lebih keren lagi, lebih badass lagi, karena kita benar-benar penasaran dengan dua credit scene-nya dan kita benar-benar penasaran dengan pembalasan dari seorang Black Knight nanti ke depannya. Dan kita tunggu saja bagaimana langkah Kevin Feige dan juga Chloe Zhao di film Eternal selanjutnya guys. Terima kasih kalian sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa dukung kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Serta jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi agar kalian mengetahui apabila kita mengupload video setiap harinya. Thank you guys, dan tetap jaga kesehatan kalian dimanapun kalian berada.